Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan membahas bagaimana cara memasang iklan di Google Ads ya. Yang pertama, kita buka dulu ads.google.com. Nah, nanti muncul seperti ini. Sini ada keterangan-keterangannya juga ya, bisa dibaca nantinya. Nah, kalau kita sudah punya akun Gmail, kita langsung klik aja sign in atau get started ya. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Anda tidak mempunyai akun Google Ads ya. Apakah Anda ingin membuat satu? Nah, kita tinggal klik new Google Ads account. Oke. Nanti muncul seperti ini. Ya, ini kita sebenarnya akan langsung diarahkan oleh Google untuk beriklan ya. Nah, tapi kita bisa switch ke expert mode. Jadi biar pengaturannya jauh lebih lengkap. Nah, seperti ini. Ya. Nanti kita klik create an account without a campaign ya. Jadi kita buat akun tanpa membuat campaign terlebih dahulu ya. Nah, terus di sini kita pilih billing country-nya Indonesia, time zone-nya Jakarta, currency rupiah. Nah, ini opsional ya. Saya biasanya membiarkan Google untuk mengirimi saya promosi gitu ya, survei, tips dan lain-lain. Nah, setelah itu tinggal kita submit. Nah, terus setelah itu akun Google Ads kita sudah jadi. Tinggal klik explore your account. Nah, nanti akan muncul seperti ini dashboardnya ya. Nah, kita bisa apa sih namanya langsung membuat campaign baru, atau kita juga bisa untuk setting payment misalkan, atau Google Tag Manager ya. Google Tag Manager itu kalau di Facebook atau di TikTok itu ya kayak pixel gitu ya. Nah, di sini ada menu-menunya. Di sini kita bisa melihat campaign-campaign kita gitu ya. Nah, terus di sini ada menu untuk billingnya gitu, setting datanya, bisnis data. Di sini ada conversion ya. Conversion ini ya apa sih namanya kayak pixelnya gitu ya, audience dan lain-lain. Termasuk Google juga menyediakan fitur planning. Nah, di sini kita bisa membuat atau mencari keyword untuk produk kita. Contoh misalkan saya menjual jasa taman. Nah, maka kata kunci apa sih yang cocok agar orang itu bisa melihat iklan kita? Misalkan apakah jasa taman murah, misalkan jasa taman di Bogor, misalkan dan lain-lainnya. Nah, contoh misalkan ini saya akan membuat ini ya, apa sih namanya? Setting ke billingnya dulu. Setting paymentnya dulu misalkan, karena kalaupun kita beriklan, kalau setting payment ini belum kita setting, maka iklannya tidak bisa berjalan ya. Apa yang dimasukkan di sini? Nah, ini di sini ada country-nya, Indonesia biarkan saja. Nah, ini account tipnya bisa pilih individual atau organisasi. Ini NPWP ya. Kalau belum punya ya nggak usah dimasukin. Terus di sini masukin nama dan alamat. Masukin lengkap ya. Ini primary kontaknya bisa kita rubah. Nah, ini buat apa ini? Nanti si apa sih namanya? Si pihak Google biasanya ada nelpon ya. Bedanya dengan Facebook, kalau Google ini dia lebih fast respon gitu. Respon timnya juga sangat bagus. Kita akan biasanya akan ditelepon langsung oleh tim Google gitu ya, diperhatiin iklan kitanya, di treatment dan lain-lain.
Nah, terus di sini kita bisa pilih metode pembayaran. Ada dua metode pembayaran. Di sini ada automatic, ada manual payment. Kalau automatic, kita tinggal masukin kartu kredit kita, detail kartu kredit atau Genius kita di sini. Nah, kalau misalkan kita pilih manual payment, maka ini kita harus top up uang dulu ya di sini. Misalkan mau top up berapa, ya. Nanti uangnya akan masuk ke Google. Nah, kalau uang kita habis ya kita harus top up lagi, kayak gitu. Setelah itu tinggal klik agree, terus klik submit. Ya, itu untuk eh, apa sih namanya setting paymentnya. Nah, jadi di tools, terus di sini ada setting. Nah, setelah itu kita masukkan detail payment kita. Oke, setelah itu kita balik lagi ke dashboard. Nah, setelah kita setting payment, kita bisa setting Google Tag Manager-nya juga. Tinggal kita ke tools, terus di sini ada conversion. Nah, di sini kita tinggal klik tambahkan konversi. Nah, kalau kita beriklannya menggunakan website, ya kita langsung klik saja ini website. Nah, di sini kategorinya misalkan add to chart. Namain add to chart, misalkan nama websitenya. Contoh ini ya. Terus di sini value-nya, ini kita bisa pilih 3, bisa same value, different, atau kita tidak menggunakan value. Ya, saya biasanya nggak menggunakan. Nah, di sini dihitungnya one, ya pilihnya yang one. Terus tinggal klik create and continue. Nah, di sini ada install the tag yourself, tinggal pilih ini aja. Nah, terus di sini nanti akan ada kodenya, ya. Kode ini tinggal kita masukin ke ini nih, di bawah head dan head ini. Cara paling mudahnya ya kita tinggal pakai plugin header footer kode ya, editor. Kita login. Contoh ya. Nah, kita install dulu plugin namanya HFCM ya, atau header footer code manager. Terus di sini tinggal kita tambahkan snippets ya. Di sininya misalkan GTM Pro, misalkan saya mau jualan Pro ya. Di sini set white. Nah, terus di sini kita pilih header, kita masukkan kodenya. Sini. Tinggal klik save. Nah, ini sudah ya. Setelah itu kita pilih di sininya yang klik. Nah, ini di sini ya. Terus kita kopikan lagi ya. Nah, untuk ini kita masukkan lagi di ini. Kita masukkannya di page yang itu kita taruh atau kita iklankan gitu ya. Jadi kita taruh di page yang kita iklankan. Misalkan saya ngiklan di page ini. Di sini misalkan saya ngiklannya, maka ini kita edit. Nah, terus kita taruh snippetnya di header. Di sini ada header and footer script. Kita taruh di header di sini. Nah, setelah itu tinggal kita klik update ya.
Iya. Nah, setelah itu tinggal kita klik next, klik done. Oke, nanti akan muncul di sininya unverified ya. Oke, setelah kita atur Google Tag Manager-nya, terus tadi payment-nya juga sudah di sini ya. Payment sudah, Google Tag Manager-nya sudah untuk menghitung konversinya. Terus kita bisa langsung beriklan. Kita klik dashboard lagi. Terus kita klik new campaign. Ya, di sini. Nah, di sini kita bisa pilih tujuan kampanye kita. Misalkan mau mendatangkan apa gitu ya, traffic kah, atau bisa mau untuk menjangkau lebih banyak orang kah, dan lain-lain. Saya contohkan misalkan saya ingin menambah website traffic. Ya, misalkan saya ingin ada banyak orang yang melihat iklan saya yang ini. Maka di sini saya tinggal klik website traffic. Nah, terus di sini Google akan nanya juga kita ingin menempatkan iklan kita di mana. Bisa di search, display, shopping, video, atau discovery ya. Kalau di search nanti akan muncul dia di Google Search, misalkan propolis paling bagus ya. Nah, nanti akan muncul di sini, di atas ini atau di bawah. Nah, ini misalkan nih ada tulisan ad kayak gini, berarti ini iklannya ya. Nah, itu kalau di search. Nah, kalau display dia akan munculnya di website-website tertentu ya. Contoh misalkan saya nyari pengobatan diabetes. Nah, di sini kan ada Google Search ya, iklan Google Search ya. Nah, kalau iklan di apa sih namanya? Di display dia kita harus masuk ke website dulu. Misalkan saya klik ini yang Hello Sehat. Ada iklannya nggak dia? Nah, ini iklan-iklan GSN, iklan Google Display Network ya di sini. Ini akan ada icon kayak gininya nih. Ini juga sama ya. Nah, kalau iklan-iklan Google Display Network dia di website masuknya ya. Nih kan berubah lagi iklannya gitu kan. Dan lain-lainnya. Ini di bawah juga ada ya. Nah, itu iklan untuk display. Kalau shopping, dia ada di Google Shopping. Ya, misalkan saya cari propolis. Nah, di sini ada shopping. Nanti dia munculnya di sini. Ya, iklannya. Oke, terus di sini ada video. Nah, kalau video di YouTube ya. Ini iklannya ketika kita mau nonton YouTube biasanya ada iklannya dulu. Nanti kita klik yang ini kalau mau iklan di YouTube. Nah, terus yang terakhir ada discovery. Kalau discovery nanti munculnya di produk-produk Google ya, ada di YouTube, Gmail, Discover dan lain-lain. Nah, ini saya contohkan saya ingin iklan di Google Search aja. Saya contohkan saya ingin iklan di Google Search. Jadi ketika ada orang nyari propolis, misalkan saya ingin iklan saya muncul. Tinggal klik search. Nah, terus di sini websitenya tinggal saya masukkan. Copy. Nah, setelah itu kita klik continue. Oke, itu kita close saja. Nah, terus di sini kita namai campaign kita, misalkan GSN Retro, misalkan ya. Nah, networks ini kita pilih yang search network saja. Ini displaynya tadi yang GDN atau misalkan yang muncul di website ini nggak usah. Nah, terus di sini wilayahnya atau lokasinya kita mau pilih di mana? Misalkan kita pilih Indonesia saja. Bahasa misalkan kita tambahkan Inggris dan Indonesia. Ya, audiens ini nanti saja kita buatnya. Nah, terus di sini budget
mau berapa iklan kita per hari. Contoh misalkan saya ngiklan 50.000 per hari. Ya. Nah, di sini tipe biddingnya ada banyak ya. Kita ada klik, ada konversi berdasarkan nilai gitu dan lain-lain. Ini karena kita mau memaksimalkan klik, ya tinggal kita pilih klik ya, dan yang lain pun kalau kita belum iklan ini nggak bisa kita pilih. Ya, kita pilih yang klik. Nah, terus settingan-settingan ini bisa kita setting nanti juga. Tinggal kita klik save and continue. Oke. Ini kita close lagi aja. Nah, di sini ada add groupnya ya. Ada add groupnya. Add group ini kalau di Facebook semacam adset gitu ya. Jadi levelingnya sama juga ya. Di sini ada campaign. Ini kita ngatur tujuan kampanye kita. Ada add group. Nah, kalau di Facebook ya adset ya kita nyeting tujuan, interest dan lain-lain. Di sini ada iklannya. Ya, kita membuat ads kreatifnya sama aja kayak Facebook juga ya. Jadi ini nggak ribet, nggak susah ya, sama aja. Nah, bedanya kalau di Facebook kita setting interest ya, kalau di Google Ads kita setting keyword ya di ad group ini. Misalkan nih keywordnya berdasarkan produk, jenis produk, contohnya ya. Nah, di sini udah ada keyword yang diberikan oleh Google. Ini bisa kita pakai, bisa juga enggak, ini opsional ya. Kalau misalkan ini kayaknya jelek-jelek nih keywordnya, ya tinggal kita delete. Misalkan kita mau pakai keyword apa, misalkan karena saya jualan propolis, saya misalkan ya sini kan berdasarkan jenis produk ya, maka saya pilih keywordnya propolis, misalkan madu, misalkan gitu ya. Herbal, ini yang global misalkan saya pilihnya ya. Ini contoh ya. Nah, terus yang kedua, ini bisa kita buat add group lagi. Tinggal pilih. Nah, kita mau orang masuk ke website kita berdasarkan keyword apa lagi. Contoh misalkan jenis penyakit. Ya, jenis penyakitnya misalkan. Maka kita taruh keywordnya di sini berdasarkan jenis penyakit. Contohnya, nih si produk saya ini bisa mengobati apa? Misalkan ini buat TBC, bronkitis, sinusitis ya dan lain-lain. Maka di keyword penyakit ini kita taruh keyword berdasarkan nama penyakitnya. Misalkan batuk, sinusitis, TBC, tuberkulosis, misalkan dan lain-lainnya. Nah, ini keywordnya lebih banyak, lebih bagus gitu ya. Nah, ini juga sama, lebih banyak, lebih bagus gitu ya. Nah, kita juga bisa Kita bisa menambahkan keyword yang panjang. Contoh misalkan di sini propolis yang bagus misalkan. Ya. Nah, terus kalau kalian baca di sini ada keterangan ya. Ada broad, ada price match, ada exact match ya di sininya. Kalau kita pilih yang broad, yang ini propolis yang bagus, maka ketika ada orang mencari propolis bagus atau propolis yang bagus, propolis bagus banget misalkan, nah maka iklan kita akan muncul juga. Kalau pilih yang ini ada tanda kutipnya, kita tinggal tambahin tanda kutip ya. Maka iklan kita akan muncul kalau orang mencari dengan keyword yang harus ngepas kayak gini. Ada keyword ininya. Propolis yang bagus gitu ya. Ketika ada tanda petik kayak gini, kita tambahkan keyword terus pakai tanda petik, maka kita nyuruh Google untuk memunculkan iklan kita kalau ada user yang mencari
kata kunci yang sesuai banget kayak gini, harus sesuai. Terus yang ketiga, ada eksak kayak gini ya, pakai kurung buka, kurung tutup. Nah, pakai kayak gini. Nah, kalau ini dia harus sesuai tapi bisa ada tambahannya, misalkan propolis yang bagus dan murah, misalkan nih ada ini, ada misalkan dan murah gitu ya. Tapi dia tetap ikut juga gitu. Atau misalkan propolis bagus dan murah, misalkan dia masih ikut juga. Gitu ya. Ini bisa disesuaikan saja nantinya. Silahkan mau pilih yang mana aja. Oke, misalkan ini keyword sudah kita setting. Nah, ini kita bisa bikin beberapa add group ya atau add set. Setelah itu tinggal kita klik save dan continue lagi. Ya, ini di sini ada jenis produk, katanya ada beberapa yang nggak bisa dipakai kata kuncinya gitu kan. Di sini kita fix error saja. Nah, ini kata herbal katanya nggak boleh diiklankan. Ini kita hapus. Enaknya di Google ketika kita membuat pelanggaran diingetin gitu ya. Kalau di Facebook kan tahu-tahu di ban aja. Ini tinggal kita klik save. Nah, setelah itu kita diminta untuk membuat iklannya ya. Misalkan ini iklan untuk jenis penyakit. Ya, di sini kita kata kuncinya sinus, TB dan lain-lain. Nah, di sini kita membuat iklannya. Terus di sini ada contoh iklan yang kemungkinan nanti muncul. Di sini saya misalkan tulis cari pengobatan atau misalkan cari solusi TBC. Paling ampuh, misalkan. Coba. Nah, ini. Nah, ini nanti di previewnya dia ngacak kata-katanya. Gimana caranya biar teratur? Ini bisa kita setting di pin ya. Ini misalkan harus di posisi 1, ini harus di posisi 2, ini harus di posisi ketiga. Nah, ini kan jadi teratur gitu ya. Gimana kalau kita mau bikin lebih banyak model iklan ya, split test misalkan. Nah, kita tinggal tambahin lagi aja di sininya. Kalau kurang tinggal klik add headline. Nah, terus di sini ada deskripsinya. Ya, kita tambahkan deskripsinya, misalkan headline-nya deskripsinya ribuan orang. Sini. Contoh ya. Oke, nanti akan munculnya seperti ini. Kalau sudah, tinggal kita klik dan saja. Nah, terus di sini yang keyword propolisnya ya. Contoh di sini misalkan cari propolis yang bagus. Nah, ketika kalian melihat ada warna merah seperti ini berarti kata-katanya melebihi batas ya. Batas yang dimaksimalkan oleh Google adalah 30 kata. Ini termasuk spasi ya. Maka kita rubah dengan kata-kata yang lain atau cari keyword atau headline yang lain. Misalkan di sini ini terlalu panjang. Bisa COD misalkan jadinya. Nah, ini kita pilih juga, ini kata yang pertama, ini kata yang kedua, ini kata yang ketiga misalkan. Terus misalkan bisa juga nih promo
beli 2 berarti 1 misalkan. Ini kita taruh di yang ketiga juga misalkan. Nah, dia jadinya bisa 2 jenis iklan ya dengan perubahan di yang ketiga. Deskripsinya misalkan kita buat lagi atau bisa kita copy dari yang atas ya. Akan saya buat lagi aja. Propolis ini contohnya ya. Nah, iklan kita nantinya jadinya seperti ini. Ya. Oke, kalau sudah tinggal kita klik down juga, nanti muncul seperti ini. Kalau mau nambah iklan ya tinggal kita tambahkan lagi iklannya. Nah, setelah jadi ya, ini sudah juga, tinggal kita save and continue. Nah, nanti di sini akan muncul semacam ininya ya, apa sih namanya tuh, resume-nya ya. Kita beriklan 2 ad group, 6 keyword, dan 2 iklan katanya. Kalau sudah, maka tinggal kita publish. Nah, setelah kita publish, kita tinggal menunggu iklan kita di approve. Nah, tapi di sini ada tulisan your account cannot show ads ya. Harus masukin dulu ini billing ya. Karena tadi saya belum masukin billingnya. Jadi iklan kita akan muncul setelah iklan kita di approve dan kita sudah memasukkan kartu kredit kita atau menambahkan info payment di akun Google Ads kita. Ya. Terus nanti kita bisa klik campaign kita untuk melihat ya, di sini ada campaign. Nah, di sini nanti akan muncul iklan kita. Ya. Kita juga bisa menambahkan atau mengedit ad group kita atau kita mengedit keyword yang tadi kita masukkan atau bisa juga kita untuk merubah iklan. Misalkan kita edit iklannya nggak winning, misalkan kita edit iklannya di sini. Oke, itu untuk cara beriklan di Google Ads. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.